Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan persamaan dan pertidaksamaan pembahasan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama setelah membahas pengertian nilai mutlak, kemudian yang kedua nilai mutlak dipandang secara geometri gitu. Kemudian berikutnya yang saya bahas pada pertemuan pertama adalah definisi nilai mutlak itu sendiri. Dan ini saya tekankan bahwa definisi nilai mutlaknya yang mendasari sebagai penyangga utama untuk membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak nilai satu variabel ya, sebagai penyangga utama. Pada kesempatan ini saya akan membahas sub pokok bahasan persamaan nilai mutlak ya, nilai mutlak ya. Nah, nilai mutlak. Ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini yang saya akan bahas adalah persamaan nilai mutlak bentuk A dan bentuk B. Bentuk A dan bentuk B. Bentuk A itu adalah nilai mutlak fx sama dengan C. Dan bentuk B itu adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Tetapi sebelum membahas dua bentuk itu, maka akan saya jelaskan kembali tentang definisi nilai mutlak beserta pengembangannya. Karena itu sebagai penyangga utama dalam membahas persamaan nilai mutlak. Ya. Jadi pada pertemuan awal ini, sebelum saya membahas persamaan nilai mutlak bentuk A dan bentuk B, maka saya terlebih dahulu akan mengulas kembali tentang definisi dari nilai mutlak beserta pengembangannya. Ya, nih itu definisinya. Nah, saya akan berangkat dari definisi ini. Ya, di situ dijelaskan definisinya bahwa dari definisi saya sekarang akan membahas sebetulnya bahasanya itu adalah persamaan berbentuk nilai mutlak fx gitu sama dengan c. Sebetulnya ini. Jadi pembahasannya ini yang pertama ini. Tetapi sebelum membahas ini gitu ya, sebelum membahas bentuk ini, saya harus membahas definisi nilai mutlak beserta pengembangannya karena sebagai penyangga utama untuk membahas persamaan nilai mutlak. Ya, di situ definisinya kalau ada nilai mutlak x begitu, nah, itu definisinya akan sama dengan x jikalau x-nya itu positif atau sama dengan 0. Min x jikalau x-nya itu negatif. Ini definisi dari nilai mutlak. Kalau definisi ini saya olah dengan cara kedua ruas saya kuadratkan begitu. Nah, ingat, kalau ini nilai mutlak x, maka ini x untuk x positif atau sama dengan 0. Berarti nanti kalau nilai mutlak x kuadrat akan menjadi x kuadrat untuk x positif atau sama dengan 0. Atau nilai mutlak x itu sama dengan negatif x untuk x negatif. Berarti kalau ada nilai mutlak x kuadrat, maka akan menjadi min x kuadrat untuk x negatif. Nah, itu mengembangkan dari definisi. Maka ini nanti akan diperoleh nilai mutlak x kuadrat nanti akan sama dengan begitu, akan sama dengan x kuadrat sama dengan x kuadrat untuk x positif atau sama dengan 0. Yang kedua, min x kuadrat itu sama dengan min x dikalikan min x, sehingga sama dengan x kuadrat juga untuk x negatif. Nah, tuh. Nah,
Coba sekarang kita amati. Berarti nilai mutlak X kuadrat akan selalu sama dengan X kuadrat. Nah, akan selalu sama dengan X kuadrat siapapun X-nya. Siapapun X-nya. Jadi baik X-nya positif atau sama dengan 0 maupun X-nya negatif, nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan di sini, bisa disimpulkan nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Inilah hasil pengembangan dari definisi hasil pengembangan dari definisi. Ini penting. Jadi dari proses ini akan menghasilkan inilah nanti sebagai penyangga utama ini yang saya kotak ini sebagai penyangga utama untuk membahas persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya. Nah, dari sini saya kembangkan lagi. Nah, ini penting, penting di sini. Ini saya kembangkan lagi. Nah, saya kembangkan lagi begitu. Misalkan saya punya nilai mutlak X plus 2 kuadrat, nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nilai mutlak hilang ketika dikuadratkan. Maka ini juga begitu, ini akan hilang nilai mutlaknya. Nah, berarti kalau nilai mutlak X plus 2 kuadrat nanti pasti sama dengan X plus 2 kuadrat. Gitu. Hasil dari pengembangan ini. Yang kedua nanti kalau misalkan nilai punya X min 5 kuadrat, ya sama dengan X min 5 kuadrat. Kalau nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat, berarti nilai mutlak X min 5 kuadrat sama dengan X min 5 kuadrat. Jadi kurung. Nah, tidak lagi memuat nilai mutlak. Andaikan nanti yang ketiga, kalau saya punya nilai mutlak 4 min 10X, begitu, 10X kuadrat, gitu, maka ini akan menjadi 4 min 10X kuadrat. Akan menjadi itu. Yang keempat nanti, andaikan saya punya nilai mutlak dari AX plus minus B, begitu, dikuadratkan, akan menjadi AX plus minus B kuadrat. Nah, ini penting. Nah, ini penting, dasar ini penting. Pengembangan dari definisi nilai mutlak ini penting. Karena sebagai penyangga utama untuk membahas persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, berikutnya maka saya akan membahas ini. Saya akan membahas bentuk pertama dulu. Bentuk pertama dulu yaitu nilai mutlak Fx sama dengan C. Perlu saya jelaskan di awal bahwa konsep dalam menyelesaikan bentuk A dan bentuk B itu adalah menggunakan dasar ini, sama, ya. Jadi saya contohkan, lebih konkretnya akan saya contohkan, ya, seperti apa contohnya, gitu. Ya, ini contohnya. Nah, contoh dari, tuh, contohnya. Nah, ini saya jawab, contoh ini saya jawab, begitu. Ya. Jawab. Nah, nomor 1, begitu, nomor 1. Nomor 1 itu. Ya. Nomor 1 ini bahwa nomor 1 ini adalah persamaan nilai mutlak linier variabel bentuk yang A, Fx sama dengan C. Maka ini bisa diasumsikan sebagai Fx-nya, ini sebagai Fx-nya, dan ini sebagai C-nya. Dan perlu kalian ingat bahwa C ini adalah bilangan real positif atau sama dengan 0. C-nya tidak boleh negatif. Karena nilai mutlak itu tak akan pernah bernilai negatif. Maka C nanti yang perlu kalian pahami juga, C itu tidak boleh negatif, boleh 0. Ya, tidak boleh negatif. Jadi yang pertama ini bisa dianalogikan seperti ini. Di mana 2x-1 sebagai Fx-nya dan 7 itu sebagai C-nya. Maka penyelesaiannya ini, perhatikan. Ya, dengan menggunakan dasar yang sudah saya jelaskan tadi.
Ini nanti berarti nilai mutlak 2x-1 kuadrat begitu sama dengan 7 kuadrat. Ingat, kalau yang kiri dikuadratkan, maka yang kanan juga dikuadratkan. Nah, dampak dari dikuadratkan, ingat, dampak dari dikuadratkan tadi, dampak dari dikuadratkan nilai mutlaknya hilang. Dampak dari dikuadratkan, dikuadratkan, nilai mutlaknya hilang. Ya, dari pengembangan pengembangan definisi nilai mutlak, pengembangan definisi nilai mutlak. Ya, berarti ini nanti 2x-1 kuadrat min 7 kuadrat sama dengan 0. Jadi dampak dari kuadrat hilang itu. Nah, ingat di sini, kalau saya ingatkan, guru kita dulu waktu di SMP ngajari. Nah, guru kita dulu ngajari. Nah, kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu kan sama dengan A min B dikalikan A plus B. Kan begitu? Nah, nih. Maka kalau ada 2x-1 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan, maka ini bisa dipandang. Nah, ini bisa dipandang sebagai, ini tuh bisa dipandang sebagai A-nya, dan ini bisa dipandang sebagai B-nya. A-nya itu 2x-1, B-nya itu sama dengan 7. Nah, maka di sini nanti akan katanya A-nya itu berarti 2x-1 min B. B-nya 7, min 7, begitu. Nah, kali, begitu. A-nya adalah 2x-1, 2x-1 plus B. B-nya ada 7, plus 7. Nah, ini diproses 2x-8, begitu, 2x-8. Ini itu 2x plus 6. Ya. Jadi 2x-1 kuadrat min 7 kuadrat itu diproses menghasilkan ini. Nah, maka ini ditulis. Ini nanti akan ekuivalen dengan ini. 2x min 8 begitu dikalikan dengan 2x plus 6. Gitu kan. Ini sama dengan 0. Nah, ya, itu kan. Nah, dari mana ini? Ini adalah hasil proses ini, dengan menggunakan aturan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B. Ya, clear saya kira. Berikutnya sekarang, ingat pula ketika kita diajari oleh guru SMP kita. Ingat pula, kalau ada P kalikan Q, kalau ada P dikalikan Q sama dengan 0, begitu. Maka kesimpulannya P-nya sama dengan 0 atau Q-nya yang sama dengan 0. Kenapa? Kalau P-nya 0, ini P-nya 0, berarti 0 dikalikan Q, 0. Benar, menjadi pernyataan yang benar. Atau Q-nya yang 0, kalau Q-nya diganti 0, 0 dikalikan P juga 0. Benar, menjadi pernyataan yang benar. Jadi kalau ada P dikalikan Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Sama kalau ada 2x min 8 begitu dikalikan 2x plus 6 begitu sama dengan 0, maka ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Berarti kesimpulannya ini sebagai P-nya. Karena sebagai P-nya ini dan ini sebagai Q-nya. Nah, maka kan P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Berarti apa? 2x min 8 sama dengan 0 atau 2x plus 6 sama dengan 0. Maka di sini akan menjadi apa? 2x min 8 sama dengan 0 atau 2x plus 6 sama dengan 0 dengan dasar ini tadi. Apa dasarnya? Ya ini dasarnya. Ini saya tarik kembali, saya tarik. Ya. Maka ini diproses. Ini merupakan persamaan linier satu variabel. Kalian sudah mendapatkan di SMP. Ini kalau yang
kiri saya tambah 8, min 8-nya hilang, maka yang kanan juga harus saya tambah 8. Kan begitu. Nah, yang kiri saya bagi 2X, yang kanan saya bagi 2, 4. Sebuah persamaan, kalau kiri dibagi 2, kanan harus dibagi 2. Nah, maka X-nya 4. Sementara yang ini, 2X, ini saya kurangi 6, berarti min 6-nya hilang. Maka yang kiri juga saya kurangi 6, jadi min 6. Yang kiri saya bagi 2 itu X, yang kiri saya bagi 2 itu min 3. Nah, jadi tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Untuk yang pertama, X-nya adalah 4 atau X-nya sama dengan 3. Ya, tuh. Di situ. Yang contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Kemudian saya lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, berarti ini nanti nilai mutlak 4 min 3X sama dengan 4. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan di awal, nilai mutlak min 4 itu sama dengan 4. Kenapa? Nah, saya jelaskan lah. Nah, pendekatan geometris, ini 0, ini min 1, ini min 2, ini min 3, begitu, ini min 4. Nilai mutlak min 4 itu adalah jarak min 4, bilangan min 4 terhadap 0. Berapa? 1, 2, 3, 4. Makanya nilai mutlak min 4 sama dengan 4. Nah, itu pada pertemuan pertama. Kemudian kalau ini saya kuadratkan, maka ini akan kuadrat. Kalau ruas kiri dikuadratkan sama dengan ruas kuadrat. Nah, ingat nilai mutlak kalau dikuadratkan akan hilang. Seperti di awal tadi, nilai mutlak kalau dikuadratkan hilang. Nilai mutlaknya, nilai mutlak kalau dikuadratkan nilai mutlaknya hilang. Nah, seperti itu. Dengan dasar itu, maka ini nanti akan menjadi 4 min 3X kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 0. Seperti itu. Nah, maka untuk menyelesaikan itu analog dengan yang pertama. Nah, analognya di mana? Analognya itu menggunakan aturan di SMP kita dulu pernah diajari. Dan ini A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B, kan gitu kan. Nah, itu anaknya. Berarti kalau ada 4 min 3X kuadrat gitu, min 4 kuadrat itu sama dengan, ini bisa dipandang sebagai A-nya, ini bisa dipandang sebagai B-nya. Berarti A-nya itu 4 min 3X dan B-nya itu 4. Maka kita menggunakan aturan ini. Nah, sehingga itu menghasilkan apa katanya? A-nya itu kan 4 min 3X. Min B, B-nya 4. Nah, gitu kan. Kalikan, begitu. Nah, saya geser, dikalikan. A plus B, A-nya itu ada 4 min 3X, begitu. Min 3X. Plus B, B-nya adalah 4. Nah, ya, itu diproses. Ya. Prosesnya bagaimana? Proses nanti sama dengan, jadi ini nanti sama dengan ini. Proses, ini min 3X, gitu. Min 3X. 4 min 4, 0. Sudah, biarkan seperti itu. Kali ini proses min 3X, begitu. Min 3X. 4 tambah 4, 8. Ya, ingat. Jadi ini sama dengan ini. Diproses dengan menggunakan aturan ini. Seperti ini, menghasilkan ini. Maka itu ditulis nantinya. Nah, adalah
min 3x dikali min 3x plus 8 sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya. Ingat lagi aturan. Nah, sama aturan ini kalau sudah menemukan ini, aturannya apa? Aturannya adalah P dikalikan Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Kalau ada min 3x dikalikan min 3x plus 8 sama dengan 0, ini bisa dipandang sebagai P-nya, ini bisa dipandang sebagai Q-nya. Kan gitu kan? Berarti apa artinya? Artinya min 3x sama dengan 0 atau min 3x plus 8 sama dengan 0. Jadi ini dengan menggunakan nalar ini, beserta guna berubah menjadi apa? Min 3x plus sama dengan 0 sama min 3x plus 8 sama dengan 0. Jadi ini min 3x sama dengan 0 atau min 3x plus 8 sama dengan 0. Kemudian diproses kiri saya bagi min 3 dapatnya X, kanan saya bagi min 3 dapatnya 0. Ini yang kiri saya kurangi 8 sama dengan min 3X, ini juga saya kurangi min 8. Nah, yang kiri saya bagi min 3, maka yang ini juga saya bagi min 3. Itu berarti X-nya sama dengan, bagi min 3 maksudnya. Sama dengan 8/3. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 8/3. Ya, itu contoh yang kedua. Jadi dasarnya lagi-lagi adalah definisi nilai mutlak yang sudah dikembangkan, bahwa nilai mutlak kalau dikuadratkan itu nilai mutlaknya akan hilang. Ya. Berikutnya yang perlu saya bahas berikutnya adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ya. Saya tutupi. Ya, saya tutupi sekalian semuanya. Ya, contoh yang ketiga. Yang ketiga itu, itu akan menjadi, yang kiri saya bagi 2 itu menjadi 3x min 8, begitu. Yang kanan saya bagi 2 itu sama dengan 5. Itu yang ketiga ini. Seperti itu. Maka sama, kalau ini saya kuadratkan, maka ini saya kuadratkan. Kan gitu. Nah, ingat tadi, ini kalau dikuadratkan, nilai mutlaknya akan hilang. Nah, sama ini solusinya nanti. Ini bentuknya berarti tadi adalah menggunakan aturan A kuadrat min B kuadrat, maka A min B dikalikan A plus B. Ya. Berarti kalau ada 3x min 8 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, begitu. Ini bisa dipandang sebagai A-nya dan ini bisa dipandang sebagai B-nya. Maka nanti hasilnya adalah, katanya A-nya adalah 3x min 8 dikurangi B, B-nya adalah 5. A-nya 3x min 8, gitu, 3x min 8, ditambah B, B-nya adalah 5.
Nah, akan seperti itu. Ini diproses 3x begitu, min 8, min 5 itu adalah min 13. Gitu kan. 3x berarti ini 3x begitu. Min 8 plus 5 itu adalah min 3. Ya, begitu. Berarti ini itu setelah diproses menjadi ini. Maka ini ditulis. Nah, ditulis jadinya apa? 3x min 13 dikali 3x min 3 sama dengan 0. Maka sama ini. Nah, sama P dikalikan Q sama dengan 0, maka P-nya yang 0, berarti ini 3x min 13 sama dengan 0, atau 3x min 3 sama dengan 0. Nah, itu ya. Maka ini 3x yang kiri saya tambah 13, maka yang kanan juga saya tambah 13. Sebuah persamaan, kalau di kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka nilainya sama. Kemudian ini yang kiri saya bagi 3 dapat X, maka yang kanan juga saya bagi 3. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ini yang kedua, yang kiri saya tambah 3 jadi 3X, yang kanan juga saya tambah 3. Saya tambah 3. Yang kiri saya bagi 3 dapat X, yang kanan saya bagi 3 dapat 1. Maka nilai X yang memenuhi persamaan yang ketiga ini adalah X-nya sama dengan 13/3 atau X-nya sama dengan 1. Ya, itulah contoh beserta penyelesaiannya persamaan bentuk yang A, yaitu nilai mutlak Fx sama dengan C. Ya. Itu merupakan contoh dari bentuk nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak C, nilai mutlak C. Ya, nilai C sama C konstanta. Ya, jadi bentuk yang A sudah terselesaikan. Itu gagasannya adalah dari pengembangan definisi nilai mutlak. Nah, berikutnya saya akan membahas bentuk yang B, yaitu bentuk nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Analog itu. Cara berpikirnya analog seperti bentuk pertama yang menggunakan pengembangan dari definisi, nah, tetap yang menggunakan pengembangan dari definisi definisi nilai mutlak, itu ya, itu yang perlu diingat bahwa nilai mutlak x kuadrat sama dengan x beserta pengembangan. Ini juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan persamaan nilai mutlak bentuk B, yaitu nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Ya, saya lanjutkan. Berikutnya adalah bahasanya adalah bentuk ini. Bentuk yang B itu kan nilai mutlak Fx begitu, nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx gitu ya. Nah, ini yang B. Bentuk yang B, bentuk yang kedua, persamaan nilai mutlak linier satu variabel yang bentuknya seperti bentuk B. Nah, ini ada contoh soalnya untuk mudah memahami. Nah, seperti ini contoh soalnya. Bagaimana solusinya, gitu kan? Nah, ini itu bisa dipandang sebagai Fx. Nah,
ini itu bisa dipandang sebagai GX. Gitu ya. Makanya yang pertama ini adalah persamaan nilai mutlak linier satu variabel berbentuk nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Nah, jawabnya adalah kalau ini saya kuadratkan, maka yang kanan juga saya kuadratkan. Jadinya kan nomor 1 nanti nilai mutlak 2x-1 kuadrat pasti sama dengan x plus 3. Nilai mutlak 3 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, saya lanjut begitu. Ya, ini lanjut begitu. Ingat dari ini tadi. Nah, pengembangan nilai mutlak. Nilai mutlak yang dikuadratkan akan hilang. Ya. Berarti ini nanti akan ekivalen dengan 2x-1 kuadrat dikurangi x plus 3 kuadrat sama dengan 0. Lagi-lagi kita membutuhkan yang ini. Nah, lagi-lagi. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu adalah A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikalikan A plus B. Berarti ini 2x min 1 kuadrat min x plus 3 kuadrat. Ini bisa dipandang ini itu sebagai A-nya dan ini sebagai B-nya. Hati-hati. Maka ini akan sama dengan katanya A-nya itu tuh. Nah, A-nya 2x min 1. A min B, min. Hati-hati saya kurung karena B-nya itu 2 personil. Berarti ini x plus 3 begitu. Saya tutup kurung. A plus B, A-nya tadi kan sama dengan 2x min 1. 2x min 1. Plus tidak risiko, tidak saya kurung. B-nya itu x plus 3. Nah, kan gini. Itu diproses. Nah, diproses begitu. Nah, diproses begitu. Ingat, ini diproses. Ini itu sama dengan 2x min 1 min x min 3. Nah, ini nanti 2x sama x itu 3x min 1 sama 3 itu plus 2. Nah, langsung bisa diproses. Berarti ini tadi sama dengan 2x min x itu adalah x, min 1 min 3 itu min 4. Ya. Nah, ini sudah diproses, hasilnya ada 3x plus 2. Maka ini bisa ditulis menjadi ekivalen dengan ini. Nah, ini. Jadi apa? X min 4 dikalikan 3x plus 2 sama dengan 0. Kenapa? Ini tadi diproses menghasilkan ini. Nah, dengan aturan ini. Dah, sama. P dikalikan Q sama dengan 0. Sama. P dikalikan Q sama dengan 0, maka bisa disimpulkan P-nya 0 atau Q-nya 0. Berarti X min 4 sama dengan 0 atau begitu. 3x plus 2 sama dengan 0. Yang kiri saya tambah 4 jadi x. Yang kanan harus tambah 4 sama dengan 4. Ini yang kiri saya kurangi 2, maka tinggal 3x. Maka yang kanan juga saya kurangi 2. Kemudian yang kiri saya bagi 3, maka ini juga saya bagi 3. Berarti kesimpulannya nilai X yang memenuhi persamaan pertama ini adalah X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2/3. Jadi konsepnya sama seperti bentuk yang pertama. Menggunakan apa sih yang terlibat itu? Menggunakan A kuadrat min B kuadrat. Ya. Kemudian berikutnya nomor 2.
Nomor 2. Nomor 2. Ini nanti akan menjadi nilai mutlak X sama dengan 10 dikalikan nilai mutlak X min 2. Nah, ini perlu penjelasan. Kenapa seperti itu yang kedua? Jadi yang kedua ini, mengapa bisa seperti ini? Nah, ini argumentasinya seperti ini. Ya. Argumentasinya adalah, nah ini argumentasinya. Nilai mutlak X gitu per X min 2 sama dengan 10. Nilai mutlak min 10 itu sama dengan 10. Penjelasannya seperti tadi. Nilai mutlak min 10 itu adalah jarak. Nah, kalau ditafsirkan begini. Ini adalah 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nanti itu 10, min 10. Jadi yang namanya nilai mutlak min 10 itu jarak min 10 ini terhadap 0. Nah, 0. Berarti kan sama dengan 10. Nah, sama dengan 10. X min 2 ini, X min 2, ini kemudian kedua ruas, saya saya kalikan dengan nilai mutlak X min 2. Dengan nilai mutlak X min 2. Ingat, sebetulnya itu X-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, soalnya kurang, X-nya tidak boleh sama dengan 2. Kalau ini kedua ruas saya kalikan dengan nilai mutlak X min 2, maka kan ini saya kalikan nilai mutlak X min 2 jadinya X. Ini kalau saya kalikan nilai mutlak X min 2, maka 10 dikalikan nilai mutlak X min 2. Nah, itulah asalnya seperti itu. Ruas kiri, ruas kanan saya kalikan dengan nilai mutlak X min 2. Maka yang kanan juga saya kalikan nilai mutlak X min 2. Itu dasar. Ya. Nah, kemudian diproses ini. Kalau ini saya kuadratkan, maka ini juga saya kuadratkan. Ini nanti sama dengan X kuadrat, begitu. Ini nanti kan sama dengan, ingat sekarang, sini. Kalau ada 10 dikalikan X min 2 kuadrat, itu kan sama dengan 10 kuadrat, 10, ini kan 10 dikalikan X min 2 kuadrat. Karena kalau dikuadratkan nilai mutlaknya adalah hilang. Nilai hilang, mutlaknya hilang. Maka ini nanti akan menjadi 10X min 20 dikuadratkan. Maka ini akan menjadi 10X begitu min 20 dikuadratkan. Kenapa? Kan nilai mutlak itu kalau dikuadratkan akan hilang. Nilai mutlak itu kalau dikuadratkan akan hilang. Nah, itu. Nah, kita proses sekarang. Kita proses ini. Contoh yang kedua ini kita proses. Ya. Maka ini nanti akan sama dengan akan sama dengan ini ekuivalen begitu. Ini ekuivalen. Nah, ini akan jadi X kuadrat min 10X min 20 kuadrat sama dengan 0. Lagi menggunakan aturan. Menggunakan aturan apa? Menggunakan aturan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikalikan A plus B. Berarti ini nanti kalau ada X kuadrat min 10X min 20 kuadrat, ini bisa diasumsikan sebagai A-nya, dan ini bisa diasumsikan sebagai B-nya. Nah, maka
ini nanti akan menjadi apa? Ini nanti akan menjadi, begitu, akan menjadi, nah, akan menjadi, A-nya itu kan X kuadrat, berarti X kuadrat. Sorry, A-nya itu ada X, kuadrat, X, gitu, X. Min B, B-nya itu kan ini, min B, B-nya itu ada 10X min 20. Saya kurungi biar tidak berbahaya. Karena ada dua unsur B-nya. B-nya itu ada dua unsur, lebih aman dikurung. Nah, dikalikan katanya A, A-nya itu X begitu. Plus B. Nah, plus B aman. Kalau plus itu aman, B tidak usah dikurung, tidak apa-apa. B-nya itu adalah 10X min 20. Nah, berarti kalau diproses ini X min 10X plus 20, hati-hati, min 10X plus 20 jadinya. Ini tuh kalau diproses 11X min 20. X tambah 10X itu 11X min 20. Nah, itu. Nah, ini proses. Ini berarti sama dengan min 9X plus 20. Min 9X plus 20. Ini sudah diproses 11X min 20. Maka ini menjadi ini. Nah, menjadi ini. Menjadi siapa? Menjadi jadi min 9X plus 20. Nah, ini kan kurung. Maka ini nanti ekuivalen dengan min 9X plus 20 dikalikan 11X min 20 sama dengan 0. Dari mana tadi ininya diproses? Menghasilkan ini. Dengan menggunakan aturan ini. Ya, tuh. Nah, sehingga ini sama. Kemudian ini P ini yang P ini Q sama dengan 0. Berarti P-nya yang sama dengan 0, gitu kan? Atau begitu 11X min 20 sama dengan 0. Sorry, sama dengan 0 ini. Sama dengan 0. Yang kiri saya kurangi 20, maka yang kanan juga saya kurangi 20. Kan gitu. Maka X-nya nanti sama dengan yang kiri saya bagi min 9, yang kanan saya bagi min 9. Berarti min 20 per min 9. Nah, X-nya nanti sama dengan 20 per 9. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang kanan, yang kiri saya tambah 20. Maka yang kanan juga saya tambah 20. 0 tambah 20 kan 20. Yang kiri saya bagi 11 dapat X, maka yang kanan juga saya bagi 11. Ya, itulah jawabnya. Berarti nilai X yang memenuhi persamaan 2 ini adalah X-nya sama dengan 20 per 9. Sama X-nya itu sama dengan 20 per 11. Ya, itu contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ya, itulah bagaimana menyelesaikan apa namanya persamaan linier, persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya. Ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ya. Contoh yang ketiga. Akan saya jelaskan berikut ini. Ya, contoh yang ketiga seperti itu. Kan saya agak geser sedikit.
ke ini. Nah, contoh ketiga seperti itu. Ya, jawabnya adalah nanti jawab itu. Contoh ketiga. Oh, nggak kelihatan. Saya geser. Ya. Ya, contoh ketiganya itu. Nah, itu bisa saya ubah menjadi 5x min 2 sama dengan min 7x min 3. Ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini menjadi ini. Kalau ini saya kuadratkan, maka ini juga saya kuadratkan. Ingat, dikuadratkan itu berarti nilai mutlaknya hilang. Jadi 5x min 2 kuadrat. Gitu. Ini adalah min 7x min 3 kuadrat. Sama dengan 0. Saya bawa, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Seperti itu. Sama ini. Tetap menggunakan aturan. Nah, menggunakan aturan. Kalau ada A kuadrat, begitu. Min B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B. Kan itu. Sama dengan itu. Berarti kalau ini nanti bisa diartikan. Kalau ada 5x min 2 kuadrat dikurangi min 7x min 3. Oh sorry. Ada kesalahan. Bukan min 7x, kebalik. Daripada berlanjut, ini saya ganti. Ada sesuatu yang teliti. Saya ganti. Yang ketiga. Mumpung belum. Yang ketiga. Ya, saya ulangi. Yang ketiga itu jawab begitu. Yang ketiga begitu. Itu kan akan sajikan 5x min 2 sama dengan nilai mutlak min 7 min 3x. Kan gitu. Kan gitu. Ya. Berarti ini, kalau ini saya kuadratkan, maka ini saya kuadratkan. Begitu aturannya. Nah, maka ini tuh 5x min 2 kuadrat min 7 min 3x kuadrat sama dengan 0. Ruas kanan saya jadikan 0. Ya. Maka ini bisa dipandang, Nah, ini ekuivalen maksud saya. Nah, maka ini bisa dipandang seperti ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B. Gitu. Kalau ada 5x min 2 kuadrat min 7 min 3x kuadrat, ini itu bisa dipandang sebagai A-nya, ini bisa dipandang sebagai B-nya. Maka ini nanti akan sama dengan terus. Katanya kan A-nya siapa? A-nya itu 5x min 2. Min B. Min B-nya itu ini min 7 min 3x. Hati-hati, saya kurung. Nah, dikali A-nya itu ada 5x min 2 plus B. B-nya itu ini. B-nya itu adalah min 7 min 3x. Nah, ini akan sama dengan saya proses. Berarti ini adalah 5x begitu. Min 2 plus 7 plus 3x. Hati-hati.
Saya ulangi. 5X min 2 min dikalikan min. Nah, jadi 7 gitu. Kemudian min dikalikan min 3X jadi 3X. Ya. Maka ini akan sudah, ini cara bagus. 5X sama min 3X itu sama dengan 2X gitu. Min 2 min 7 itu sama dengan min 9. Ya. Diproses di kanan aja biar kelihatan begitu. 5X sama 3X itu 8X. Min 2 tambah 7 itu plus 5. Nah, itu kan. Ini sudah diproses begitu. 2X min 9. Hati-hati, di sini harus cermat. Karena ada berkaitan dengan distributif. Ya, distributif. Ya. Ya. Berarti ini itu bisa dirubah menjadi sama dengan ini. Jadinya apa? Ini itu diproses begitu. Ya. Di kanannya aja biar enak. Ya ada di bawahnya cukup Mas ya. Berarti menjadi tadi ini ekuivalen. Nah, tadi diproses akan 8X. Jadi 5X min 2 kuadrat min 7 min 3X kuadrat itu diproses dengan menggunakan aturan A kuadrat B kuadrat. Ketemunya 8X plus 5 dikalikan 2X min 9. Berarti ini 8X plus 5 dikalikan 2X min 9 sama dengan 0. Ya. Dari ini prosesnya. Ya. Nah, sama ini kasusnya. Sama. Kalau ada P dikalikan Q sama dengan 0, berarti P-nya yang sama dengan 0. Gitu. Atau 2X min 9-nya sama dengan 0. Nah. Nah, ini proses. Yang kiri saya kurangi 5, maka yang kanan pun juga saya kurangi 5. Yang kiri saya bagi 8, maka yang kanan pun juga saya bagi 8. Ini juga, yang kiri saya tambah 9 2X, maka yang kanan juga saya tambah 9. Yang kiri saya bagi 2, maka yang kanan pun juga saya bagi 2. Maka nilai X yang memenuhi persamaan ketiga itu adalah min 5/8 sama 9/2. Nah, jadi kalau saya tekankan kembali di sini bahwa cara atau ide atau konsep untuk menyelesaikan persamaan linier, persamaan nilai mutlak linier satu variabel yang berbentuk A dan B itu sebetulnya analog. Jadi selalu melibatkan apa? Pengembangan dari tadi, melibatkan pengembangan nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nih, selalu melibatkan ini. Yang kedua selalu melibatkan bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikalikan A plus B. Kemudian yang ketiga itu kalau ada PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Melibatkan ini. Ya. Itu pembahasan tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel yang berbentuk seperti bentuk A dan bentuk B seperti nampak pada layar sebelah kiri. Ya. Dalam matematika itu untuk menguatkan pemahaman konsep, ya, tidak ada pilihan lain adalah berlatih. Maka di akhir pertemuan ini akan saya berikan latihan soal untuk menguatkan pemahamanmu terhadap konsep
persamaan nilai mutlak linier satu variabel, persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Inilah latihan yang harus kalian kerjakan agar kalian pemahaman kalian terhadap konsep persamaan nilai mutlak linier satu variabel semakin kuat. Ya, itu tugasnya. Itu tugasnya yang harus kalian kerjakan. Ya. 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 Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini semuanya bisa kalian serap gitu, dan semoga apa yang kita terima atau kita berikan hari ini bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.